Baik, kita mulai aja kebaktian kita pada malam hari ini. Selamat datang di ibadah malam ini di kebaktian tengah minggu, hari Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022, yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum kita mulai ibadah malam ini bersama, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Baik, saudara-saudari di dalam Kristus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya Tuhan berkenan hadir dalam ibadah kita saat ini. Amin. Kita sambut bersama memuji dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3, berhimpun semua. Mari Pak Pendeta, silakan untuk doa syukur dan pembacaan Alkitab. Baik, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersuka cita karena segala kasih dan kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Meski ada banyak kekecewaan, bahkan pergumulan-pergumulan, dan bahkan sakit, penyakit, dan duka cita, mesti kami lewati. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang. Tangan Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan. Dan tangan Tuhan jugalah yang menjadi sumber pengharapan. Karena itu hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang menjadi sumber pengharapan kami. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami sungguh beroleh makna, dan kami pun juga boleh diperbaharui dalam iman dan percaya kami kepadamu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di sini Lembaga Alkitab memberikan judul adalah mengenai 10 orang kusta. Ya, ke-10 orang kusta. Begini katanya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur di depan kaki Yesus. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Secara demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab yang baru saja kita baca ini menggambarkan sebuah realitas. Ya, di mana ada 10 orang kusta yang sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan, tetapi hanya 1 orang yang kemudian yang bersyukur. 1 orang yang kembali untuk memuliakan nama Tuhan dan mensyukurinya. Lalu kemudian pertanyaannya, yang 9 orang kemana? Lalu apa yang dilakukan oleh banyak orang? Yang 9 orang itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka inilah sebuah realitas hidup. Saudara, saya jadi teringat kepada seseorang. Ketika seseorang ini dia bekerja, ya, jadi dia sebagai seorang anak, dia bekerja. Lalu kemudian ketika dia bekerja, lalu gaji pertama. Dia punya gaji pertama nih. Lalu gaji pertamanya ini dia kasih ke ibunya. Ya kan, dia kasih ke ibunya. Memang uangnya nggak banyak. Gitu ya, uangnya nggak banyak. Namanya juga anak baru, anak muda ya, fresh graduate atau baru lulus sarjana. Baru juga kerja, ya uangnya juga nggak banyak lah, gitu. Sementara ibunya memang ibunya kaya, ibunya duitnya banyak, ibunya juga bisa nyekolahin anaknya ke Amerika. Lalu ketika si anak ini memberikan gaji pertamanya, Mama, ini gaji pertama aku senang sekali, aku kasih buat Mama, gitu kan. Saudara, lalu ibunya bilang apa? Ibunya, "Oh, ini gaji pertamamu? Hanya sebegini? Wah, kalau begitu sayang dong ya. Aku jauh-jauh menyekolahkan kamu sampai ke Amerika. Aku menyekolahkan kamu itu dengan biaya yang sangat mahal loh. Untuk ongkosnya aja ke Amerika. Hidup di Amerika, lalu kemudian kamu sekolah di Amerika selama 3 tahun, 4 tahun kamu sekolah di sana. Lalu ketika kamu kembali ke Indonesia, kamu hanya digaji sebegitu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kemudian anaknya pun juga syok tentu saja. Karena apa yang dipikirkan oleh anaknya, dia mau memberikan sesuatu yang berharga. Yaitu gaji pertama, jerih juang dia untuk pertama kalinya dia punya penghasilan. Dia mau berikan sebagai tanda cintanya, tanda syukurnya, tanda terima kasihnya kepada ibunya. Tetapi sang ibu memiliki perform atau tanggapan respon yang agak berbeda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang benar. Ya, setiap kita punya sudut pandang yang berbeda. Ketika uang jumlah 10 juta, katakan saja. 10 juta
bagi orang tertentu itu sangat besar. Sangat besar sekali. Dan mungkin bagi orang tertentu lain yang 10 juta itu adalah gaji dia, hidup dia selama 1 bulan. Sebuah pertaruhan hidup bahwa dia harus hidup dengan uang sebesar 10 juta. Tapi ada bagi orang lain, saudara, 10 juta hanya untuk makan bersama dengan teman-temannya 1 kali saja di restoran. Dia traktir teman-temannya, ayo kita makan yuk, sama-sama yuk, kita sukacita. Lalu kemudian dia bayar 10 juta. Saudara, bagi dia juga itu 10 juta mungkin bukan uang yang besar, bukan apa ya, bagi dia, ya itu mah uang jajan lah. Bagi dia mungkin itu mah, ya uang sedikit lah. Saudara yang kekasih, itu memang tanggapan kita terhadap sesuatu berbeda. Bagaimana ketika kita menanggapi arti suatu kesembuhan, suatu pemulihan, suatu berkat, suatu anugerah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi orang tertentu, sehat itu biasa. Bagi orang tertentu, sehat ini memang menjadi sesuatu hari-hari. Saya tidak merasakan sebagai sesuatu yang penting dan yang utama. Tapi coba Bapak Ibu, bagi saudara kita yang sudah terbaring 1 bulan di rumah sakit. Ya, 1 bulan di rumah sakit dalam keadaan yang sangat payah mungkin. 1 bulan di rumah sakit mungkin dalam keadaan yang sangat parah. Lalu dia beroleh kesembuhan. Dia beroleh sukacita. Mungkin dia akan mengatakan, wow, ajaibnya kasih Tuhan. Wow, ajaibnya berkat Tuhan. Saya pernah berjumpa, saudara, om saya, suatu ketika dia kena kanker getah bening. Memang dengan pengobatan dan yang lain yang biasa seperti itu, nampaknya tidak ada perubahan. Lalu suatu ketika masih adiknya juga, masih adik kandung, dia mengatakan, Kak, di Jerman ada obat. Kamu mau nggak? Yuk kita ke Jerman. Lalu mereka pergilah ke Jerman, mereka sama-sama berobat, yaitu selama 1 bulan, yaitu di Jerman, lalu kemudian pulang dalam keadaan yang relatif lebih baik. Akhirnya dalam proses pemulihan di Indonesia, dalam waktu 3 bulan, 4 bulan gitu, sembuhlah dia, dinyatakan bersih. Saudara, tentu saja kesembuhan bagi orang ini, wow, bagi dia kesaksian, dia bercerita banyak, dia mau melakukan banyak hal, dia mau berperkara, artinya dengan segala sesuatu, dia mau melakukan hanya untuk Tuhan karena dia merasakan, wow, kesembuhan, bukan main. Dia dipulihkan, dia merasakan sembuh. Saya ingat juga Bapak Ibu ketika saya melayani di Seroja, ada yang namanya Bapak Martin Sohwat, sekarang sudah wafat dia. Kalau kita mengingat kisah hidupnya, Pak Martin ini adalah orang yang sudah dianggap mati. Jadi ketika di Timur, lalu kemudian dia kena mortir, gitu kan, badannya rusak, lalu tangannya hilang, lalu kemudian dianggap sudah tidak berkutik, lalu kemudian ditaruhlah di tumpukan jenazah. Tetapi suatu ketika katanya orang lain dia juga nggak ingat, dia juga nggak tahu. Si Pak Martin ini pun juga nggak, tapi dia mengatakan kata orang. Nah, ketika itu ada orang lewat lalu mendengar mengeluh orang, gitu kan. Ternyata ada yang masih hidup. Lalu diperiksa, ternyata si Pak Martin ini. Lalu kemudian diambil lalu dirawatlah ya sampai dia sembuh. Ketika dia sembuh, saudara, apa yang dia lakukan? Ketika saya di Seroja, maka dia mengatakan, Pak, saya yang akan bertanggung jawab untuk membersihkan gereja ini, sayalah. Nggak usah gereja bayar, nggak usah gereja apapun juga sama saya. Saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui gerejanya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, dia mau
Dia mau bersihin, dia mau jaga gereja, dia mau merawat gereja, dia mau melakukan apapun yang terbaik buat gereja. Kenapa? Karena dia merasakan seharusnya dia sudah mati. Seharusnya dia tidak berharga. Seharusnya dia sudah tidak ada, Pak, katanya. Tapi karena kebaikan Tuhan, hanya oleh karena Tuhan, hanya oleh karena cinta Tuhan, maka dia bisa balik, dia bisa kembali, dia bisa sehat. Dan dia pun juga boleh dengan sungguh-sungguh, dia pun juga lalu kemudian hadir di tengah-tengah keluarga. Saudara, bagi dia itu adalah sesuatu yang wow, bukan main. Ya, dan banyak juga orang-orang lain di Seroja, sehingga mereka yang seharusnya sudah dianggap mati, lalu mereka bisa kembali dengan sukacita, mereka bisa kembali dengan syukur di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Nah, saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca memang, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan orang ketika itu orang sakit kusta. Orang sakit kusta itu adalah sesuatu hal yang biasa, mungkin karena gaya hidup, pola hidup, lalu kemudian cerita hidup orangnya tidak bersih, orangnya kotor, seperti apa, lalu kemudian virus pun juga sangat merajalela, sehingga orang mudah sekali untuk terserang, orang mudah sekali untuk tertular. Dan itu adalah sesuatu hal yang aib benar. Orang kena kusta itu dianggap orang berdosa, orang yang sudah kemudian dikucilkan, orang yang jauh. Ya, ketika dia Yesus, saudara, ketika Yesus memasuki desa, datang 10 orang kusta, mereka tinggal berdiri agak jauh karena nggak boleh dekat. Orang kusta itu tidak boleh dekat dengan orang-orang yang hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, yang hidup normal. Seperti kemarin orang kena virus corona, orang yang kemudian juga melakukan isolasi mandiri di rumah, yaitu ya makanan orang nggak mau ketemu deket-deketan, orang ketemunya jauh. Lalu kemudian kalau kita mau ngasih makanan kita taruh di pagernya, yaitu ya. Lalu orang itu pun juga ngambil, orang boleh tetangga juga, Pak Ibu apa yang perlu? Oh dibeliin sayuran, dibeliin apa? Kalaupun juga nanti orang ngasih duitnya, ditaruh aja gitu duitnya. Gitu, saudara. Sampai sedemikian rupa mengerikannya orang ya. Begitu. Orang kusta di zaman itu pun juga ya begitu. Dia harus berdiri jauh-jauh. Lalu mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Tidak ada obat, tidak ada sesuatu yang bisa memulihkan dan menyembuhkan dia. Dia hanya punya pengharapan bahwa Yesus yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus yang bisa memulihkan. Tapi hebatnya di sini, saudara, Yesus nggak pakai cerita, nggak pakai mantra, nggak pakai apa ya, tidak pakai sentuhan, tidak pakai apa. Hanya Yesus mengatakan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mengapa itu menjadi lebih penting? Saudara, karena imam-imam inilah yang menentukan. Seolah-olah imam inilah yang punya kuasa. Seolah-olah imam inilah yang punya kewenangan untuk menentukan orang itu tahir, orang itu bersih, orang itu sehat, atau orang itu tidak baik. Karena itu saudara, Yesus yang mengatakan pergi dulu perlihatkan dirimu kepada imam. Nah, dalam perjalanan mereka, ya sementara mereka di jalan, mereka menjadi sembuh. Saudara, 10 orang ini sembuh. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika 10 orang ini menderita dan ketika 10 orang ini sudah menjadi sembuh. Dan ketika mereka sembuh, lalu kemudian apa yang mereka lakukan, saudara? Itu kan mereka lalu kemudian pergi. Istilahnya melengos. Kata orang Sunda mengaleos saja, pergi aja begitu saja. Tetapi hanya ada 1 orang. Ya, seorang di antara mereka ketika mereka menjadi sembuh, mereka memuliakan Tuhan dengan suaranya. Ya, hanya 1 orang. Saudara, yang punya kesadaran, hanya 1 orang yang punya jelas. Ya, dia menghayati benar arti sebuah kesembuhan. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita ini,
maka ada beberapa hal yang boleh kita renungkan ya. Yang pertama, baiklah kita merenungkan misalnya teologi naturalis ajalah, teologi awam naturalis. Pernahkah Bapak Ibu bersyukur ketika kita bangun pagi, mata kita bisa melihat terang dan melihat matahari pagi? Itu kan biasa, Pak Pendeta. Saya bangun pagi ya saya ngelihat sesuatu yang baru, sesuatu yang ada di sekitar saya lihat biasa aja. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, suatu ketika mungkin mata kita nggak bisa melihat. Entah karena suatu apapun, juga sakit oleh karena penyakit apa. Ya nggak usah susah-susah, kelilipan aja mata kita kelilipan, ada pasir gitu. Sakitnya bukan main, lalu membuat kita nggak bisa ngelihat. Pernahkah kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di mana mata kita bisa melihat? Sederhana juga Bapak Ibu, ketika tangan kita bisa bekerja. Kita bangun pagi, ya langsung kita berdoa mungkin sebentar, lalu kemudian kita melakukan aktivitas. Kita menyiapkan sarapan, kita menyiapkan apa, lalu kemudian pagi-pagi mungkin kita berolahraga, pagi-pagi mungkin kita pun juga menyiram pohon-pohonan. Tapi pernahkah Bapak Ibu bersyukur ketika kita bangun pagi, tangan kita bisa bergerak? Bergerak dengan baik? Dan kaki kita bisa berjalan dan menjejak dengan baik? Coba lihat, ada orang kalau kena stroke, amit-amit ya, jangan sampai. Tapi ketika orang kena stroke, lalu tangannya nggak bisa bergerak, lalu kakinya tidak bisa bergerak. Pernahkah kita bersyukur untuk hal-hal yang sederhana aja? Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, inilah sebuah realitas. Maka untuk hal yang sangat sederhana, untuk hal yang biasa yang terjadi dalam hidup kita, yaitu kita mengalami kesehatan, kita mengalami kesembuhan ketika kita sakit, kita mengalami pemulihan ketika kita lemah, dan bahkan kita mengalami kekuatan ketika kita pun juga lemah, saudara. Maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya, kita diajak untuk selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Di manakah yang 9 orang itu? Kata Tuhan. Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, padahal kalau kita pikir orang Kristen mah kita selalu membuat realitas yang memudahkan semua orang. Ya kan, kita aja di sini Bapak Ibu ya, GKP Cakung, dari sekian banyak katakanlah 400 orang, 400 jiwa nih GKP Cakung. Itu yang setia ikut kebaktian rumah tangga untuk bersyukur. Kan kebaktian rumah tangga ini tidak ada kewajiban undang-undangnya yang mengancam. Ya, tidak ada juga kebaktian tengah minggu ini adalah sebuah kewajiban, kalau ancaman lalu kalau tidak ikut lalu kemudian kata orang mau masuk neraka katanya. Nggak ada ya. Nggak ada ya Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, tetapi kebaktian rumah tangga ini, KTM ini kan bentuk syukur. Bentuk kita mengalami sama seperti orang yang dari 10 orang kusta itu, lalu hanya 1 orang yang bersyukur. Itu yang ke-9 kemana? Itu kita pun juga dari 400 orang, sekian banyak orang, mungkin kok hanya 9 orang, 10 orang yang ikut. Itu yang lainnya pada kemana? Saudara, ada banyak orang tidak mampu. Ya, harus ditolong barangkali. Tidak mampu untuk menghayati artinya syukur.
Ada banyak orang yang 9 orang ini tidak lagi mampu untuk menghayati artinya sehat, kuat, anugerah Tuhan yang membuat kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Ya, kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Gitu. Oh iya, kemana sih yang ke-9 orang ini? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, biarlah di dalam segala keberadaan kita, kita tetap menjadi satu orang yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kita boleh tetap setia menjadi satu orang yang terus bisa menyatakan syukur, sukacita atas segala hal yang sangat sederhana dalam hidup kita. Tapi sederhana itu justru punya arti yang begitu hebat dalam hidup kita. Sehat itu sederhana, Bapak. Tapi kalau kita tidak lagi sehat, kita akan sungguh-sungguh kehilangan sukacita. Sehat itu adalah anugerah Tuhan yang biasa. Tapi kalau kita kehilangan kesehatan kita, maka kita pun juga akan sungguh-sungguh kehilangan. Seolah-olah kita kehilangan berkat Tuhan yang begitu berharga dalam hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun adanya kita bersyukur saja. Kita syukuri atas anugerah, berkat, dan kasih dan kebaikan Tuhan. Di mana kita boleh sehat sampai dengan saat ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Semoga Bapak Ibu semua kita bisa menjadi dari salah satu ke-10 orang itu tadi. Kita senantiasa bisa mengucap syukur, terutama dalam kita selalu diberi kesehatan. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum memberikan persembahan, ada nas persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12, demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 289, bait 1, Tuhan Pencipta Semesta. Baik Bapak Ibu, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang dengan sedikit persembahan yang sungguh kami terima daripadamu. Tapi persembahan ini adalah bentuk sukacita kami Tuhan. Persembahan ini pun juga adalah bentuk syukur kami Tuhan. Atas segala kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dan kami terima dalam hidup.
Kami boleh bersama merenungkan akan realitas kehidupan kami, akan fakta hidup yang Tuhan anugerahkan di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, dan juga di dalam segala kemampuan kami sehingga kami banyak hal yang dapat kami lakukan. Semuanya hanya oleh karena anugerah yang Tuhan beri. Kami mau bersyukur sama seperti seorang yang asing. Dari 10 orang yang mengalami anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang begitu dahsyat, biarlah Tuhan Allah Bapa, kami boleh menjadi salah satu orang yang sungguh-sungguh kami mau belajar untuk bersyukur. Kami mau belajar untuk mengungkap sukacita dan memuji Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Karena kami pun juga merasakan bahwa kami hidup bukan oleh karena kami mampu dan karena kami bisa. Tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Terlebih Tuhan di saat ini ketika penuh dengan pergumulan, hidup pun juga penuh dengan berbagai macam situasi-situasi hidup yang kadang begitu menekan, mengecewakan, dan juga kadang menyakitkan. Tapi kami percaya kami bisa melewati semuanya dengan baik. Tapi kami percaya sungguh bahwa kekuatan dan tangan Tuhan itu yang menolong dan menopang kami. Karena itu Tuhan Allah Bapa, sungguh kami mau berdoa di saat ini. Terlebih bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, ataupun juga oleh karena berbagai macam mereka mengalami sakit yang berkepanjangan. Kami berdoa bagi Bapak Rajio, bagi Oma Naomi Sagedi, bagi Ibu Veronica Napitupulu, bagi Ibu Sri Rejeki, dan juga mungkin bagi saudara-saudara kami yang lain. Tuhan berikan juga kesembuhan, pemulihan, dan Tuhan juga yang selalu membuat mereka pun juga boleh merasakan cinta Tuhan yang memulihkan. Dan kami pun juga sungguh mau berdoa bagi saudara kami, orang tua kami. Yang lanjut usia, Tuhan berkati Ibu Resmiati Empi, Ibu Mulyati Purba, Ibu dan Bapak Subono, Ibu Roseli Simamora, dan Bapak Sirait. Kiranya pertolongan dan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan boleh selalu ada pada mereka. Dan kiranya Tuhan jugalah yang memberkati setiap kami Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak perkara di mana Tuhan pun jugalah yang menjadi sumber kekuatan kami. Berkati Tuhan keluarga yang berduka cita. Tuhan juga yang memberkati keluarga Bapak Rinces. Tuhan memberkati juga keluarga Bapak Jori. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam kelemahan mereka. Mereka boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Biarlah mereka boleh dengan sungguh-sungguh merasakan topangan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa. Kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah akan berhenti. Kasih dan kebaikan Tuhan selalu begitu berharga dalam hidup. Sehingga kami mau hadir di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau bersyukur atas segala perkara. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di mute, Pak Indrajat masih di mute. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita menerima berkat, kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 3. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terumbang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Boleh